Kita masih membahas mengenai interpersonal violence alias kekerasan antar pribadi, sebuah istilah yang mencakup berbagai tindakan agresi atau pelecehan yang dilakukan oleh satu orang terhadap orang lain dalam lingkungan sosial. Saya membagi penjelasan mengenai topik ini ke dalam dua video. Di video pertama minggu lalu, saya sudah membahas mengenai pengertian, tipe-tipe, dan penyebab kekerasan antar pribadi. Sedangkan di video kedua di minggu ini, saya akan membahas mengenai dampak dan hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi kekerasan antar pribadi. Dampak dari kekerasan antar pribadi bisa sangat menghancurkan dan mempengaruhi korban dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk dampak jangka pendek, salah satu yang sangat mungkin terjadi yang disebabkan oleh kekerasan antar pribadi secara fisik adalah cedera fisik, mulai dari memar dan luka ringan hingga luka serius, patah tulang, bahkan kematian. Selanjutnya, kekerasan antar pribadi juga mengakibatkan tekanan emosional. Korban kekerasan antar pribadi sering mengalami berbagai emosi negatif seperti ketakutan, kecemasan, kemarahan, rasa bersalah, rasa malu. Emosi ini dapat membuat mereka kewalahan dan melemahkan mereka, serta dapat mengganggu kehidupan sehari-hari. Dalam beberapa kasus, kekerasan antar pribadi dapat menyebabkan gangguan stres pasca trauma, kondisi kesehatan mental yang dapat menyebabkan kilas balik, mimpi buruk, maupun kecemasan yang parah. Korban kekerasan antar pribadi juga dapat menarik diri dari teman dan keluarga, sehingga merasa terisolasi dan sendirian. Hal ini tentunya dapat memperburuk tekanan emosional mereka. Kekerasan antar pribadi juga dapat menyebabkan masalah keuangan seperti kehilangan pekerjaan, meningkatnya tagihan medis maupun kerusakan properti. Untuk jangka panjang, korban kekerasan antar pribadi dapat mengalami masalah kesehatan kronis. Trauma fisik dan emosional akibat kekerasan antar pribadi dapat menyebabkan masalah kesehatan jangka panjang, seperti penyakit jantung, tekanan darah tinggi, maupun nyeri kronis. Selain masalah kesehatan yang bersifat kronis, korban kekerasan antar pribadi juga lebih mungkin mengalami masalah kesehatan mental sepanjang hidup mereka, seperti depresi, kecemasan, maupun penyalahgunaan zat. Kekerasan antar pribadi juga dapat merusak hubungan dengan teman, keluarga, maupun pasangan romantis, sehingga mereka sulit mempercayai dan membentuk hubungan yang sehat. Efek jangka panjang dari kekerasan antar pribadi juga dapat membuat korbannya sulit bekerja dan menjadi produktif, sehingga dia berpotensi kehilangan gaji dan kesempatan berkarir. Satu hal lagi, baik korban maupun pelaku kekerasan antar pribadi memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami kekerasan lagi di masa depan. Korban kekerasan antar pribadi sangat mungkin tetap menjadi korban selama bertahun-tahun lamanya. Namun di masa yang lebih lanjut, ada kemungkinan juga korban kekerasan antar pribadi melakukan perlawanan kepada pelaku, sehingga pelaku berpotensi menjadi korban kekerasan di masa tuanya. Kekerasan antar pribadi yang tidak terselesaikan berpeluang menjadi siklus kekerasan yang menantang untuk dipatahkan. Mencegah kekerasan antar pribadi adalah masalah yang kompleks tanpa solusi tunggal. Namun dengan mengambil langkah-langkah di tingkat individual, keluarga, dan masyarakat, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan lebih mendukung bagi semua orang. Sebagai individu, ada beberapa hal yang dapat Anda lakukan untuk mendorong komunikasi yang sehat, mengelola emosi, mencari bantuan saat dibutuhkan, dan mengadvokasi resolusi konflik tanpa kekerasan. Pertama, kembangkan keterampilan komunikasi yang sehat. Belajarlah untuk mengekspresikan diri Anda dengan tegas dan penuh hormat, bahkan dalam situasi yang sulit. Berlatihlah untuk mendengarkan secara aktif dan berempati untuk memahami perspektif orang lain. Kedua, kelola emosi Anda secara efektif. Kenali mekanisme penanganan yang sehat untuk mengatasi stres, kemarahan, dan konflik. Pertimbangkan teknik relaksasi, olahraga, atau membuat jurnal. Ketiga, carilah bantuan bila diperlukan. Jangan ragu mencari bantuan profesional jika Anda mengalami masalah kesehatan mental atau masalah relasional. Seorang terapis dapat memberikan dukungan dan bimbingan. Keempat, jadilah pengamat yang terinformasi. Jika Anda menyaksikan atau mencurigai adanya kekerasan antar pribadi, lakukan intervensi dengan aman. Tawarkan dukungan kepada korban, laporkan kejadian kepada pihak berwenang jika perlu, dan cari bantuan untuk pelaku. Kelima, Anda juga dapat mempromosikan resolusi konflik tanpa kekerasan.
Dukunglah solusi damai untuk konflik dalam kehidupan pribadi dan profesional Anda. Contohkan perilaku yang mencerminkan rasa hormat dan pengertian. Sebagai anggota keluarga, Anda memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan rumah yang aman dan mendukung. Penting untuk membina komunikasi yang terbuka dan saling percaya di dalam keluarga Anda dengan menetapkan batas-batas yang jelas dan harapan untuk perilaku yang saling menghormati. Ajarkan anak-anak keterampilan resolusi konflik yang sehat dan segeralah untuk mulai mencontohkan komunikasi positif serta teknik pemecahan masalah. Doronglah anak-anak untuk mengekspresikan perasaan mereka secara konstruktif dan mencari bantuan bila diperlukan. Menyadari faktor risiko juga penting. Penting untuk mengidentifikasi tanda-tanda potensial kekerasan pada anggota keluarga seperti isolasi sosial, penyalahgunaan zat, atau masalah kesehatan mental. Jika Anda mengetahui seseorang dalam keluarga Anda mengalami kekerasan, tawarkan empati dan dukungan. Hubungkan mereka dengan sumber daya dan dorong mereka untuk mencari bantuan profesional. Saling bertanggung jawab satu sama lain diperlukan untuk menjaga dinamika keluarga yang sehat dan saling menghormati. Menentang segala bentuk perilaku tidak sopan dan kasar dalam keluarga. Dorong setiap orang untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan mendukung komunikasi yang sehat. Sebagai anggota masyarakat, ada beberapa cara yang dapat Anda lakukan untuk berkontribusi dalam pencegahan kekerasan. Anda dapat menyumbang atau menjadi sukarelawan di organisasi yang menyediakan pendidikan, sumber daya, dan layanan dukungan pencegahan kekerasan. Selain itu, penting juga untuk mengadvokasi kebijakan yang mengatasi akar penyebab kekerasan seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, akses ke perawatan kesehatan mental, dan pengendalian senjata. Anda juga dapat membantu menciptakan budaya saling menghormati dan inklusi dengan mempromosikan program dan inisiatif yang mendorong pemahaman dan penerimaan di antara berbagai kelompok di dalam komunitas Anda, serta menantang stereotip dan bias yang berbahaya. Adalah sangat penting untuk berbicara menentang kekerasan dan tidak mentoleransi atau menormalkannya di komunitas Anda. Jika Anda menyaksikan insiden apapun, laporkan kepada pihak berwenang dan tantang sikap atau lelucon berbahaya yang mempromosikan kekerasan. Terakhir, jadilah teladan yang positif dan tunjukkan perilaku yang penuh hormat dan damai dalam interaksi Anda dengan orang lain. Doronglah orang lain untuk melakukan hal yang sama. Membantu korban kekerasan antar pribadi adalah tugas penting yang membutuhkan empati dan kepedulian. Berikut adalah beberapa tips yang dapat membantu Anda untuk membantu korban kekerasan antar pribadi. Pertama, percaya dan dukunglah korban. Biarkan mereka tahu bahwa Anda ada untuk mereka dan bahwa Anda mempercayai mereka. Tawarkan dukungan emosional dan dengarkan mereka tanpa menghakimi. Kedua, bantu mereka terhubung dengan sumber daya. Berikan mereka informasi tentang hotline, tempat penampungan, layanan konseling, atau bantuan hukum yang dapat menawarkan dukungan dan bantuan khusus untuk mereka. Ketiga, hormati pilihan mereka. Jangan menekan korban untuk melaporkan kekerasan atau mengambil tindakan tertentu. Dukung keputusan mereka dan hargai proses penyembuhan mereka. Keempat, lindungi diri Anda. Jika Anda merasa tidak aman, jangan menempatkan diri Anda dalam bahaya. Dorong korban untuk mencari bantuan profesional dan tawarkan dukungan dari jarak yang aman. Kelima, mendidik diri sendiri. Pelajari lebih lanjut tentang dampak kekerasan antar pribadi dan sumber daya yang tersedia untuk mendukung korban. Hal ini dapat membantu Anda menawarkan bantuan yang lebih informatif dan efektif. Ingat, mencegah dan merespon kekerasan antar pribadi membutuhkan upaya kolektif. Dengan bekerja sama di tingkat individu, keluarga, dan komunitas, kita dapat menciptakan dunia yang lebih aman dan damai untuk semua orang. Saya selesai sampai di sini. Sampai jumpa di minggu mendatang dengan topik menarik lainnya. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama channel Bahas Psikologi. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.